warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nusyafaatin, NIM 2119145. Saya akan sedikit memaparkan materi mengenai metode kisah dari makul Tafsir Tarbawi kelas A. Yang poin pertamanya yaitu hakikat metode kisah. Metode kisah disebut juga metode cerita, yaitu cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun penyampaian pesan dari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya suatu hal, baik yang sebenarnya terjadi maupun hanya rekaan saja. Metode kisah merupakan salah satu metode yang masyhur dan terbaik, sebab metode kisah ini mampu menyentuh jiwa jika didasarkan oleh ketulusan hati yang mendalam. Metode mendidik dengan bercerita, yaitu dengan mengisahkan peristiwa hidup sejarah manusia masa lampau yang menyangkut ketaatannya dan kemungkarannya hidup terhadap perintah dan larangan Tuhan yang dibawakan Nabi atau Rasul yang hadir di tengah mereka. Misalnya sebuah ayat yang mengandung nilai pandangan logis dalam sejarah digambarkan Tuhan sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya di dalam kisah-kisah terdapat ibarat bagi orang yang berakal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Metode cerita banyak terdapat di Al-Quran. Terdapat 30 surah yang dinamakan menurut tema pokok cerita di dalamnya, seperti surah Al-Yusuf, surah Ibrahim, surah Jin, surah Al-Kahfi, dan lain-lain. Pengulangan suatu cerita menunjukkan bahwa cerita tersebut amat besar bagi manusia untuk dijadikan ingatan dan peringatan serta bahan pelajaran yang diambil hikmahnya bagi kehidupan generasi berikutnya. Allah memerintahkan manusia agar menceritakan kasus-kasus sejarah bangsa-bangsa yang lampau agar dijadikan sebagai bahan pemikiran. Dari pemaparan di atas dari pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa metode kisah adalah metode peristiwa, jejak, ajaran, ingatan, atau peringatan atas suatu hal yang terjadi. Poin yang kedua yaitu metode kisah menuai sukses sepanjang masa. Metode kisah atau cerita sangat efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam, sebab dalam cerita memberikan kisah pelajaran kepada anak didik untuk senantiasa berpikir, mengekspresikan sikap, serta terampil berperilaku sesuai dengan kandungan yang diharapkan oleh isi cerita atau kisah. Tujuan metode kisah pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik yang perwujudannya sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diantaranya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan masalah muamalah. Menurut Muslikaten, manfaat metode kisah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai budaya. Yang kedua, mengkomunikasikan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, menanamkan etos kerja, etos waktu, dan etos alam. Yang kelima, membantu mengembangkan fantasi anak. Yang keenam, membantu mengembangkan dimensi kognitif anak. Yang ketujuh, membantu mengembangkan dimensi bahasa anak. Sesuai dengan manfaat tersebut, bercerita mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan informasi, menanamkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan, serta pemberian informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
Dalam mencapai tujuan tersebut, guru senantiasa diharapkan dapat mengaplikasikan metode kisah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki sebagaimana yang telah disebutkan. Poin yang ketiga yaitu dalil Quran Surat Al-A'raf ayat 176 yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ayat tersebut menyisipkan anjuran untuk menggunakan metode kisah dalam rangka memahamkan seseorang seperti kiai yang berceramah dengan menggunakan metode kisah untuk memahamkan umatnya. Seorang guru yang mengambil kisah para ulama terdahulu demi memahamkan para siswa mengenai akhlak terpuji yang harus diambil hikmah. Kemudian Quran Surat Al-A'raf ayat 177 yang artinya, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Penjelasan surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177 tersebut menjelaskan tentang siapapun yang melepaskan diri dari pengetahuannya, artinya seseorang yang mempunyai wawasan atau pengetahuan tetapi tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik, melainkan hanya mengejar sesuatu yang mengarah kepada dunia saja. Kedua, ayat tersebut memberikan perumpamaan tentang siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya sampai-sampai pengetahuannya itu melekat pada dirinya seperti melekatnya kulit pada daging. Namun ia mengikuti dirinya sendiri dengan melepaskan tuntunan pengetahuannya. Ia diibaratkan seekor anjing yang terengah-engah sambil menjulurkan lidahnya. Kemudian poin yang keempat yaitu implementasi atau penerapan metode kisah terhadap pendidikan. Sebagai langkah praktis dalam proses pendidikan atau pembelajaran, ada beberapa tahapan yang seharusnya dilakukan oleh guru di dalam berkisah atau bercerita yang dilakukan dengan bertatap muka di hadapan anak-anak. Adapun urutan yang dapat diambil sebelum dan sesudahnya menyampaikan materi atau salam kepada anak sebagai berikut. Pertama, yaitu memberikan pengantar pengajaran sebelum guru berkisah. Perlu menyusun rencana fokus yang maksudnya untuk menarik perhatian anak-anak agar menyimak bahan kisahan. Yang kedua yaitu menyajikan bahan pengajaran. Kisah yang disajikan oleh guru harus dipilih secara matang berdasarkan pada bahan pelajaran. Yang ketiga yaitu menutup secara berkisah. Dalam menutup acara berkisah, guru senantiasa menyampaikan pujian dan terima kasih kepada anak-anak dan menghendaki untuk berkisah pada waktu lain yang ditentukan. Apabila hubungan berkisah tersebut ada hubungannya dengan pemberian penilaian, maka untuk mengukur tingkat pemahaman anak, ajarkanlah beberapa pertanyaan terhadap bahan kisah yang telah disajikan. Kemudian, untuk menerapkan ini, diharapkan pendidik mengetahui tingkat perkembangan anak, yang dalam hal ini dapat diketahui melalui tingkat usia. Adapun masa perkembangannya yaitu yang pertama masa 0 sampai 3 tahun. Sejak usia ini
Pengetahuan anak tentang Tuhan baru diperoleh dari orang tua, dan dalam masa ini merupakan awal pengenalan pendidikan kepada anak. Hendaknya orang tua memberikan contoh seperti perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berdoa sebelum makan dan menggunakan tangan kanan. Yang kedua yaitu masa 3-5 tahun. Pada usia ini konsep anak tentang Tuhan mulai diperoleh dari kisah-kisah atau pengalaman, karena dalam masa ini anak ingin mengetahui segala sesuatu yang dilihatnya. Kisah yang sangat berperan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk memupuk keimanan pada diri anak. Yang ketiga yaitu masa 6-12 tahun. Pada masa ini anak mulai berkembang inteligensinya secara pesat. Anak ingin mengetahui segala sesuatu dan berpikir secara logis. Pada usia ini, kisah yang diterima kepada anak terfokus pada perkembangan intelijensi. Sebab pada masa ini, intelijensi berkembang secara pesat dan tidak menentu. Oleh karena itu, anak diajak untuk menghayati dan memahami peran Nabi sebagai pemimpin umat. Yang keempat yaitu masa 13-19 tahun. Pada masa ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga membuat anak bingung dalam mengambil sikap, dan dalam masa ini anak memerlukan perhatian lebih. Pada masa pertumbuhan anak sangat membutuhkan cerita yang terarah, sebab orang tua diharapkan selalu berada di sisinya pada saat ia mempunyai banyak problem. Anak diharapkan mampu mengambil hikmah dalam kisah para nabi. Misalnya mengambil kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menonjolkan akibat yang baik dari kesabaran dan bahwa kesenangan itu datangnya sesudah penderitaan. Metode kisah sangat efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam sebab dalam cerita terkandung pelajaran untuk senantiasa berpikir, pembentukan nilai, sikap, dan keterampilan berbuat. Tujuan metode kisah pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik yang pelaksanaannya sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diantaranya berkaitan dengan masalah akidah. Contohnya yaitu larangan menyekutukan Allah. Contoh lagi sholat, zakat, dan puasa. Dan masalah pada muamalah yaitu contohnya larangan riba. Sesuai dengan manfaat tersebut, berkisah mempunyai tujuan untuk memberikan informasi, menanamkan nilai-nilai sosial, moral, keagamaan, pemberian informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Materi atau bahan pelajaran merupakan materi yang harus disampaikan oleh guru kepada anak untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan. Maka guru harus pandai-pandai menyampaikan materi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta guru, orang tua, dan masyarakat agar materinya dapat diserap. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak yang belum paham atau bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.